Hai guys, jumpa lagi di konten sederhana aku. Apalagi kalau bukan konten masak memasak. Ya walaupun masakan aku setiap hari itu cuma itu-itu aja, kadang tuh aku juga bosen, apalagi kalian yang nonton ya guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ini real konten aku ya. Jadi aku tuh nggak ngambil video atau nyomot video orang. Pertama ini aku mau ngecek sayuran yang ada di kulkas guys. Ternyata masih banyak banget. Ada bayam, ada sawi, terus ada kacang panjang, ada terong. Tapi kali ini aku mau masak tumis kacang panjang. Ini tuh request dari suamiku. Kebetulan hari ini tuh suamiku libur kerja guys, karena kantornya itu lagi ada acara touring atau jalan-jalan pakai motor kayak gitu loh guys. Dan suamiku juga ikut. Jadi ini sebelum dia berangkat aku mau bikin sarapan dulu. Untuk sayurannya kali ini aku nggak beli ya guys, karena masih punya stok. Jadi aku tadi cuma beli pindang sama beli tempe. Nah untuk tempenya ini nanti mau aku bikin kering tempe. Ini tuh permintaan anakku ya. Nah tadi tempenya itu udah aku iris-iris dan ini langsung aja aku mau goreng. Jadi menu masakanku kali ini tuh ada kering tempe, tumis kacang panjang, dan juga nanti mau goreng pindang tepung. Sambil masak aku juga sambil mau cerita guys tentang suamiku ya. Nggak apa-apa lah ya, aku sepil suamiku sedikit. Jadi memang hari ini dia tuh libur kerja karena kantornya itu ada acara touring kayak gitu, dan suamiku juga ikut. Sebenarnya ini tuh acara keluarga ya guys, jadi seumpama kalau mengajak anak istri itu juga bisa. Kemarin suamiku juga tanya aku tuh mau ikut apa enggak. Ya sebenarnya aku pengen ikut, siapa juga yang nggak mau diajak jalan-jalan ya kan. Cuma berhubung si kakak anakku yang pertama itu ada acara ekstra di sekolahnya yang nggak bisa bolos, jadi dia tuh harus wajib masuk. Jadi ya udah terpaksa kali ini aku nggak ikut guys. Tapi nanti paling suamiku itu ngajak anakku yang paling kecil untuk nemani dia. Dan aku tuh bersyukur banget suamiku itu bisa jadi salah satu karyawannya. Ya walaupun hanya sebagai staf biasa, karyawan biasa, tapi tidak semua bisa seberuntung suamiku. Selain itu suamiku itu juga bisa izin kapanpun kalau seumpama aku itu dapat pesanan catering. Jadi memang bosnya itu memberi kelonggaran dan memberi izin kalau seumpama aku dapat pesanan catering, suamiku itu bisa pulang lebih awal untuk ngebantuin aku. Padahal aku juga udah sering bilang ke suamiku kalau seumpama pekerjaan di kantor itu belum beres, belum bisa ditinggal, ya udah nggak usah pulang, nggak apa-apa, biar aku kerjakan sendiri. Tapi ya tetap aja ya guys, suamiku itu selalu mengusahakan untuk pulang setiap kali aku ada pesanan catering. Sebenarnya aku itu juga nggak mau ngerepotin suamiku guys. Selama aku bisa ya aku kerjakan sendiri, karena aku itu bukan tipe istri atau wanita yang manja yang selalu bergantung sama suaminya, terkecuali dalam masalah uang. Kalau untuk uang ya aku bergantunglah sama suamiku, kan dia yang kerja cari nafkah. Ya walaupun aku punya penghasilan sendiri dari usaha catering, tapi tetap aja cari nafkah kan kewajiban suami. Kalau untuk masalah mengurus rumah dan mengurus anak-anak itu sepenuhnya tugas aku ya, karena aku kan memang seorang istri dan juga ibu dari 2 orang anak. Dan lagian suamiku itu juga kerjanya itu dari pagi sampai sore, kadang kalau lembur itu pulangnya malam. Jadi kayak aku itu nggak mau yang repotin dia atau membebani dia dengan pekerjaan yang memang bukan tanggung jawabnya. Kasihan kalau suamiku nanti kecapean, akhirnya jatuh sakit, nggak bisa kerja, kita juga yang repot. Jadi kita tuh harus bisa bagi tugas, aku yang mengurus rumah, suami yang cari nafkah. Lagian dulu suamiku waktu masih nganggur juga rajin kok guys ngebantu pekerjaan rumah. Ya kan kerjaan dia cuma di rumah setiap hari. Dulu kan aku sempat jualan makanan ya guys, tapi sistemnya itu online, jadi kayak diantar kayak gitu. Nah suamiku itu bagian yang ngantar pesanan. Tapi kalau di rumah kadang dia itu juga ngebantu pekerjaan rumah tangga ya guys. Kalau aku masak untuk pesanan, dia yang nyuci baju, dia yang nyapu ngepel kayak gitu. Tapi itu dulu ya guys, sebelum suami aku itu kerja. Sekarang buru-buru mau ngebantuin, dia aja nggak pernah di rumah. Jadi semua itu tergantung sama situasi dan kondisi kita ya guys. Kalau suami kita aja udah capek kerja, kita sebagai istri juga harus tahu diri di mana posisi dan tugas kita sebagai istri dan juga sebagai ibu rumah tangga. Nah ini ditinggal cerita panjang lebar, tahu-tahu masakanku udah matang guys. Jadi sampai sini dulu videoku ya, terima kasih.